Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam kegiatan Crispy kajian remaja Islam pagi di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Bagaimana kajiannya? Marilah kita ikuti bersama. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wali MSI, yang terhormat Bapak dan juga Ibu Wakasek beserta staf dan seluruh jajarannya, yang terhormat Bapak dan juga Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak pernah mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Dan tak lupa kepada seluruh teman-teman siswa dan juga siswi SMA Negeri 6 Kota Bekasi yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustafa Dilmi dari kelas 12 IPA 5. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sepatah kata atau materi yang sudah saya siapkan mengenai adab kita sebagai murid kepada guru-guru kita. Nah, jadi di Islam sendiri itu sudah diajarkan bagaimana sih kita sebagai murid untuk menghormati guru-guru kita. Nah, dahulu kala ada seorang penyair yang berkata, wa qana bija melika injabau ta muallima, yang artinya wa qana, dan terimalah bijahlika kebodohanmu injabau ta, apabila kalian membangkang muallima kepada guru kalian. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwasanya kita sebagai murid sangat tidak diperkenankan untuk membangkang kepada guru-guru kita. Dan juga secara tidak langsung di sini kita disuruh sebagai murid untuk selalu taat, patuh, hormat, serta memuliakan guru-guru kita. Contohnya apabila kita sedang dibebankan satu tugas atau perintah dari guru kita, nah kita sebagai murid yang patuh, kita seharusnya melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita tentunya dengan hati yang ikhlas. Dan juga kita harus ingat bahwasanya walaupun kita dituntut untuk selalu patuh, taat, hormat, serta memuliakan guru-guru kita, tetapi kita harus tahu kalau misalkan apa yang guru kita perintahkan, apa yang guru kita tugaskan kepada kita, kita harus tahu bahwasanya itu tidak pernah melanggar norma agama yang berlaku. Jadi apa yang guru-guru kita perintahkan, kita wajib mematuhinya selama apa yang diperintahkan tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, teman-teman. Nah, saya Azhar Muji dalam karangannya kitab Ta'limul Muta'alim juga menjelaskan beberapa hal mengenai bagaimana sih etika kita atau bagaimana sih adab kita kepada guru-guru kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kalimat yang saya kutip dari kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama, kita sebagai murid atau kita sebagai seorang pencari ilmu sangat tidak diperkenankan untuk lewat di depan guru kita. Nah, gimana sih maksudnya? Sedikit saya cerita, kalau misalkan teman-teman pernah ke pesantren yang salah, Selamat pagi.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berdiri di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Kota Bekasi, Bapak Wali MSI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Penasehat, dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta tata usaha yang saya hormati, anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak diamanati untuk menyampaikan salah satu dari profil pelajar Pancasila. Kalian tahu bahwa pelajar yang cerdas, pelajar yang berkarakter adalah pelajar yang memiliki 6 ciri. Yang pertama adalah pelajar yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, pelajar yang berkebinekaan global. Dan yang ketiga, pelajar yang bergotong royong. Dan yang keempat, pelajar yang mandiri, pelajar yang kreatif, dan yang terakhir adalah pelajar yang mampu bernalar kritis. Dan Bapak diamanati untuk menyampaikan terkait dengan profil yang keenam, bernalar kritis. Jadi kita mengkaburkan istilah bernalar dengan berpikir. Sementara ini kita bedakan walaupun perbedaannya tipis. Kalau berpikir itu atau critical thinking itu acuannya adalah perasaan dan pengalaman atau ingatan. Sedangkan bernalar kritis acuannya adalah logika. Sehingga orang-orang atau siswa-siswa yang mampu bernalar kritis adalah siswa-siswa yang mampu mengedepankan logikanya, mampu mengedepankan kebenaran, dan selalu mencari informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kalian saat ini dihadapkan dengan dua perubahan yang lumayan prinsip barangkali. Yang pertama terkait dengan kurikulum merdeka untuk kelas 10-11 dan kelas 12 adalah merupakan batas. Kemudian yang kedua untuk kelas 12 dan nanti dilanjutkan untuk kelas 11 dan kelas 10, yaitu terkait dengan episode 22, yaitu transformasi seleksi masuk ke perguruan tinggi. Mungkin untuk kelas 12 ini ya informasinya termasuk yang mendadak, tapi kalian harus persiapkan. Dengan kemampuan dalam bernalar kritis, maka kalian tidak ada alasan untuk tidak bisa menyelesaikan permasalahan atau soal-soal uji yang akan diujikan pada kalian di kelanjutan studinya ketika Anda memasuki ke jenjang perguruan tinggi. Ada beberapa ciri untuk siswa-siswa yang mampu bernalar kritis, diantaranya adalah cenderung lebih fokus. Jadi setiap menerima informasi ataupun berada di dalam kelas, cenderung fokus dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Cenderung konseptual dan rasional, karena bernalar pijanya adalah logika sehingga mengacu pada fakta-fakta, konsep, dan kritik yang ada. Jadi saya diamanati jangan terlalu lama katanya. Ini untuk siswa yang mengingatkan saya. Yang terlewat tadi untuk petugas upacaranya dapat pelaksanaan tugasnya dengan baik, termasuk juga pesertanya tertib, termasuk juga ketika ucap ulang janji siswa. Mudah-mudahan untuk upacara berikutnya, ketika ucap ulang lebih lantang diucapkannya, sehingga lebih rasa tanggung jawab terhadap apa yang digariskan oleh kalian. Kita lanjutkan tadi. Jadi ciri-cirinya adalah fokus, konseptual, rasional, dan lain-lain. Dan ini ciri siswa yang memiliki pengenalan kritis adalah ketika di dalam kelas, dia lebih suka berdiskusi. Jadi punya kecenderungan diskusi yang tinggi. Yang kedua adalah sering bertanya.
Jadi karena rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga berusaha untuk tahu, passion, maka sering bertanya. Pertanyaannya adalah, berapa persen siswa di kelas yang rajinnya ketika gurunya menyampaikan materinya walaupun atau padahal kalian jelas? Nggak nyampe 10%. Mulai sekarang Anda tumbuhkan ciri-ciri dari siswa pelajar yang memiliki nalar kritis yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah cenderung bertanggung jawab. Karena anak-anak yang bernalar kritis adalah anak-anak yang dalam pengambilan kesimpulan sudah melalui analisis. Dengan mengedepankan kebenaran, sehingga kesimpulan yang disampaikan cenderung memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Jadi anak-anaknya cenderung bertanggung jawab. Masalahnya tanggung jawab kita sampai di mana? Tanggung jawab kalian sampai di mana? Contoh yang gampang. Ketika di dalam kelas setelah istirahat kalian jajan, sampahnya ditaruh di kolong laci, padahal ada tempat sampah gede di luar. Jarak ke tempat sampah tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 10 meter bolak-balik. Jadi untuk kedepannya tidak ada alasan untuk kalian membuang sampah sangat, apalagi di sesel-sesel di kolong laci meja kalian. Kalian adalah pelajar yang benar, pelajar yang mencari kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Termasuk juga wastafel mobile yang ada di depan-depan kelas. Itu fungsinya hanya untuk mencuci tangan habis makan. Bukan untuk mencuci tempat wadah makan dan juga untuk membuang dahak dan lain-lain. Itu ciri-ciri siswa yang bertanggung jawab. Tidak akan melakukan itu. Yang berikutnya adalah siswa yang bertanggung jawab adalah siswa yang yakin akan kemampuannya. Sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester dengan aplikasi yang mungkin terbiasa untuk kelas 12 dan kelas 11, kelas 10 mungkin baru. Di sana ada unfocus. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal dengan membuka device lain atau tab lain, maka akan diberi peringatan. Anda harus mulai yakin dengan kemampuannya. Tanggalkan sedikit demi sedikit aplikasi Robo Guru. Mungkin ini 10% siswa menggunakan itu. Termasuk juga tanggalkan aplikasi Braille. Sekarang mulai menggunakan aplikasi yang maha sempurna, Braille. Gunakan Braille untuk menghadapi permasalahan, sehingga kalian akan siap. Kalian akan menghadapi asesmen kelanjutannya itu dengan basis nalar. Kelas 12, apalagi untuk seleksi masuk itu sudah diadakan tes potensialnya. Jadi hanya batas palestiknya yang diunggulkan atau yang diujikan. Mulai sekarang kalian harus sudah mempersiapkan. Sering berlatih dengan soal-soal dengan penalaran tinggi. Kalian siap dengan itu? Suaranya kurang. Kalian siap dengan itu? Tanggalkan Robo Guru, tanggalkan Braille, kembali ke Braille. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pagi hari ini dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tenang selama hidupku.
saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, aku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah rasa